Master of Ceremony. Maka setiap kali LKD pertanyaan memang dari kader itu, kenapa kita ini organisasi Islam kok banyak senior-senior yang tidak menjalankan? Nah itu pertanyaan itu. Nah strategi seorang MOT mengumpulkan semua senior-senior yang ada, lalu itu sebagai bahan acuan. Oh inilah pertanyaan dari kader, layaknya kita sebagai mahasiswa Islam yang memeluk keagamaan Islam minimal ya, untuk kalau tidak mampu ya usahakan harus mampu, khusus di wilayah pengkaderan, tunjukkan hal yang baik ya. Kalau di luar daripada selepas daripada pengkaderan ya silakan, maunya apa, mau malas atau mau enggak ya terserah, kembali pada diri pribadi ya, tidak ada paksaan. Nah jangan sampai di hadapan kader, meskipun selesai LK, kalau ada kader begitu aja langsung gitu kan. Itu yang saya tanamkan, tapi tetap berjalan aja, alhamdulillah. Jangan tergantung pada koordinator Master of Ceremony yang kayak apa, cara bahasa pendekatan emosional itu. Hal-hal seperti itulah jadi pandangan kader itu, oh ternyata seperti ini ketika melihat yang baik ya. Nah, muncul lagi bahasa-bahasanya kan dari yang sepantaran dengan kita ini kan, itu masalah sembah menyembah, itu urusan saya dengan Tuhan ya. Itu bahasanya itu yang paling sering dilontarkan, dan saya pikir itu apa ya, nggak bisa dibantah lagi bahasa kok pembelaannya juga gitu. Nah di situ tuh, karena ini kan sudah menjadi kewajiban kita, perintah kan gitu. Nah kita sebagai pemeluk agama Islam ya sudah menjadi konsekuensi logis, apa yang menjadi ajaran di dalamnya kita harus ikuti, walaupun belum mampu dimaksimalkan, minimal mengurangi ketidakmaksimalannya itu. Itu sih kalau saya banyak beberapa memang yang NDP, yang mengisi materi NDP, jika azan segala macam ada sunnah sholat itu kan, di kalimat azan itu kan ada ajakan, hayya 'alas sholat, marilah kita sholat. Ini ajakannya. Mau dibantah di mana? Oh itu kan hanya suara manusia saja itu. Ya justru manusia lah yang menyampaikan risalah Allah ini. Perantara ya. Mau dibantah kayak gimana? Udah selesaikan dulu aja, baru kita lanjut lagi diskusi. Setelah aja selesai, diskusi berlanjut. Saya sering gitu. Memang yang menjadi banyak sebenarnya pembelaan itu. Tapi saya sepakat juga ketika harus mengetahui dulu apa yang mau kita imani ini gitu kan. Tapi saya sepakat di situ, karena percuma kamu sholat segala macam. Karena ada bahasa, memang kontroversi itu bukan hanya di kalangan kita saya lihat, tapi di kalangan atas yang memang sering menceramah itu atau berkhotbah di situ. Kamu jangan-jangan mengimani apa yang ada dalam pikiran kamu kan gitu katanya kan. Ada juga yang bilang bahwa itu persoalan belakangan, itu ngikut aja kita, jalankan aja dulu aktivitas ini, perlahan kita sambil belajar gitu. Ada juga yang kayak gitu, pro kontranya di situ kan. Tapi saya lebih condong ke bagaimana dulu, apa sih makna daripada sholat ini gitu kan. Apakah kalau kita sholat ini kan yang saya pahami bagaimana bisa ini mencegah perbuatan keji dan mungkar kan gitu tuh. Artinya kalau rutinitas kita sholat kita jalan, tapi dalam praktik di lapangannya juga aktivitas sosial kemasyarakatan kita itu kemungkaran segala macam tetap kita lakukan, berarti dia nggak mendirikan sholat. Maka dirikan sholat gitu kan. Seperti apa? Nah di situ yang butuh pendalaman kan gitu tuh. Sholat sebenar-benar sholat. Di situ yang butuh pendalaman. Jangan sampai kita ada beberapa itu, kita apakah hanya ikut karena ramainya di musola sana,
kita hanya ikut karena diajak sama orang saja, atau kita ikut karena memang murni dari keyakinan kita. Kan beberapa tipe itu saya Terkadang lihat. banyak juga saya belum mendapatkan wahyu nih untuk sholat. Wahyu. Silakan sholat dulu. Saya belum. Belum dapat hidayah. Ya, belum mendapatkan hidayah untuk sholat. Nah, kamu itu siapa itu? Yang berani membantah perintah Allah ya? Hidayah yang modelnya seperti apa yang kamu inginkan? Kamu menghirup keluar masuk udara di lubang hidungmu, itu adalah hidayah Allah itu. Pertanyaannya, seperti apa model kamu mensyukuri itu? Makanya muncul kalimat aku tuh kan, tulis di batu tuh soal sholat kan. Aku coba ulangkan dulu kalimat sebelum mati. Aku adalah engkau lain itu ada yang satu lagi. Oh, matilah sebelum mati. Sebelum mati, karena di balik kematian ada kehidupan yang abadi bagi orang yang mengenal. Gimana deskripsinya? Biasanya kan ada deskripsi kaitannya dengan dirikan sholat tadi itu. Itu sebenarnya kita sebagai umat Islam itu harus wajib itu. Perintah Allah kan tidak melaksanakan, tapi akhirnya sholat kan gitu. Dalam rukun Islam kedua, proses inilah yang menjadi kenapa kita harus dirikan sholat, agar supaya amalan kita ini satu gitu. Karena kata Allah kemana mengamalkan amalan kita, kebaikan misalnya antara sosial dengan vertikal. Hablu minallah belum minan nas. Ya. Ketika ketika tidak didirikan ini sholat, maka amalan itu sama. Jadi endingnya di mana? Ketika jiwa mengumpulkan ataupun dia mencari atau amalan-amalan kita ini dia mencari jiwa gitu, mana gitu. Jadi pasangannya. Iya. Jadi nggak utuh gitu. Dalam hadis ini, mula-mula amalan manusia yang pertama kali dihisab oleh Allah itu adalah sholat. Itu aja yang dipegang. Lantas pertanyaannya, ada apa dengan sholat ini? Saya dengar itu. Saya dengar, saya yakin itu gitu. Nah, saya pernah dengar. Oh gitu. Pernah dengar itu. Yang dihisab itu. Tapi ada juga ya cerita itu kan, yang siapa itu perempuan yang menyelamatkan anjing itu betul gitu. Surga. Iya. Itu dalam hadis atau apa itu, atau cerita kiasan aja gitu kan. Menyelamatkan anjing yang lapar gitu kan. Haus. Yang haus ya kasih minum lah. Ya. Jadi dia menyelamatkan itu seorang PSK. Iya, PSK lagi. Ini kan Ada sejarah itu. Cuma dalam kondisi itu kan dia belum memahami tauhid Tuhan, tapi dia memiliki kasih sayang dalam hatinya itu, kasihan gitu kan. Ini memang sifat-sifat Tuhan yang dia terapkan pada saat itu, meskipun dia belum mengenal sebenar-benar Tuhan kan gitu. Beda kayak kita. Kita sudah mengenal ini ya kan. Ya muncul juga beberapa di novel tuh kamu sering novelnya Dani yang Boy. Kesedihan yang jauh dari orang-orang, beberapa ada kelompok di sana di hutan gitu kan. Kelompok di hutan itu ya jauh lah dengan masyarakat kayak gini. Jadi edukasi terhadap pemahaman masalah keislaman gitu kan. Itu nggak ada. Nah, seperti apa nasibnya gitu? Dia itu kelak. Berarti agak-agak dalam itu. Iya, memang. Seperti apa nasibnya Itu buku Islam aja saya nih, Bang. Agak-agak dalam. Ketemunya di mana? Di surah apa itu, Bang? Inna anta mujakir lasta alaihim bimutahayir. Apa itu? Ayat apa tuh yang kita kan baca sholat kemarin? Kan ada ketemunya itu. Apa ya? Makanya di situ kan artinya kan sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi Manfaat manfaat kepada manusia lainnya. Itu manfaat. Kalau yang di filsafat yang dibilang Barclay itu
bicara soal kebermanfaatan serta tanggung jawab. Ini aja Aku adalah acuannya yang tahu. filsafat deh. Nggak apa-apa, filsafat Dapat. itu adalah pohon. Ya itu makanya maksud saya itu Filsafat itu akar. Akar di filsafat itu. Ya. Segala ilmu itu adalah ranting. Ya. Jadi kalau filsafat mati, maka tidak akan muncul pemahaman ilmu. Ya. Bisakah filsafat dimasukkan atau disandingkan dengan agama? Bisa, karena kita berbicara masalah logika. Apakah agama bisa dilogika? Bisa. Itu yang bilang tidak. Allah memberikan logika pengetahuan kepada manusia. baca. Cuma logika kita aja tidak nyampai dengan logika Kalau Tuhan. logika kamu ingin menemui Tuhan dengan pembuktian wujud, Nabi Musa berapa puluh tahun dia buta. Kata Allah, kamu tidak akan mampu. Coba lihat gunung itu. Temukan bulan. Ketika Allah turun di gunung melalui cahaya, semua gunung itu meledak. Akhirnya jatuh pingsan Musa. Tapi tidak mampunya logika manusia. Nabi siapa tuh? Nabi Musa. Ada batasan. Pernah dia berdoa meminta ya, ingin melihat Allah ya. yang Paradigma agama dan filsafat itu. Batasannya dia itu hanya sebatas wilayah soal horizontal saja sebenarnya. Tapi bicara soal ketuhanan itu filsafat tidak masuk di situ. Dalam artian dia terbatas karena tidak bisa dijangkau secara rasionalitas. Yang ada nama sudah berarti punya wujud begitu. Lalu bagaimana letak filsafatnya? Ampunlah kita menjangkau kan tidak bisa. Filsafat kita manusia ini kan sudah batasan aja sebenarnya itu. Makanya disitulah di pembeda ilmu dan rahasia itu. kalau kita pertanyaan di mana, berarti dia sudah harus membuktikan itu tempat atau wujud materi. Iya. Sedangkan kita pahami segala hal yang bersifatnya materi, maka dia terbatas oleh ruang dan waktu. Makanya kalau misalkan Allah menunjukkan diri, ternyata Allah ini seperti seekor kerbau, atau tunjukkan diri, inilah aku, kata kerbau Allah. Oh, inilah Allah yang kita sembah. Otomatis manusia mana mungkin dia mau sembah kerbau, kan begitu logikanya. Makanya dalam sanad keislaman, Allah itu logis. Dia ini universal, absolut. Saking uniknya Allah itu tidak ada yang mampu membatasi itu, membandingkan. Baru bangun tidur kan?